Mbak. Ya, Mbak. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tulisan dari Mbak Vanilla Arundina. Sudah mengirimkan sejumlah 7 halaman dan sudah saya baca juga. Namun di sini saya hanya memperbaiki dari bahasanya sedikit saja, nggak banyak, karena saya lihat secara penulisan Mbak Vanilla sudah sudah di atas rata-rata penulis gitu. Udah bagus ejaannya seperti itu, hanya tinggal sedikit saja. Ya Mbak Vanilla, sambil kita ngobrol ya. Ini tentang judul. Kenapa kok judulnya tersesat? Lihat aja berarti sekarang. Gimana judulnya kok tersesat ini? Maksudnya apa? Gimana ya? Bukan pada bidangnya gitu loh, Mbak. Gitu maksudnya ya, tersesatnya bukan tersesat ini. Salah mengambil keputusan mungkin gitu. Nah, saya nggak ingin kalau memang memakai judul ini juga tidak apa-apa. Kalau mau misalnya diberi tambahan kata-kata yang lain, misalnya berkat setelah tersesat, misalnya ini hanya sekedar masukan, atau kata-kata yang lain juga tidak apa-apa. Kalau mau pakai kata tersesat juga tidak apa-apa. Nanti kan mungkin akan membuat pembacanya jadi penasaran isinya apa gitu. Lalu kenapa saya memberi masukan berkat setelah tersesat itu hanya untuk sama at-atnya, rimanya sama itu. Jadi kan kalau dibacakan enak, berkat setelah tersesat berarti tadi itu. Nah mungkin lah ya masukan. Kalau misalnya tadi yang rimanya bagus juga untuk judul nggak apa-apa gitu. Baik Mbak, kita lanjutkan ya. Ini sudah saya beri tanda bagian yang perlu saya perbaiki itu. Perlu dikoreksi dari sisi bahasanya, seperti kata saksama itu harusnya saksama. Itu aja Mbak ya. Jadi yang perbaiknya yaitu, kalau yang bagus itu kan kalau untuk, karena kita penulisannya pakai bahasa Indonesia, berarti kalau dalam narasi itu kita usahakan untuk menggunakan ejaan yang pelafalan yang baku gitu. Nah, patokannya biasanya kita di KBBI sama PUE-BI, gitu kan. Saya yakin kalau tulisannya kayak gini, Mbak Vanilla nggak asing dengan itu, karena itu udah bagus loh Mbak. Habis gitu, ini sudah saksama, oke. Lalu bagian kedua, ini kan panggil ibu dari arah depan rumah. Ini dititik aja Mbak, jangan koma, karena informasinya ini udah selesai. Gitu. Nah, kebanyakan hanya ini aja. Seketika aku tersentak dan menghampiri sumber suara, seolah, nah itu. Oke, itu. Lalu Pak Joko, ini P-nya huruf kapital Mbak. Kan ada nama dirinya, Joko. Ya kan? Ya nggak Mbak? Enggak Mbak. Enggak, gitu enggak Mbak Van? Ini ya, kan Mbak. Ya, kenapa D-nya harus huruf kapital? Karena sapaan. Kira-kira dengan apa? Penulisan seperti ini familiar nggak, Mbak? Harusnya gitu. Karena bagian atas nih kayak ini misalnya, ya Mak, kenapa Mak? Maknya udah huruf kapital benar, karena Mak itu sedang disapa atau kata sapaan. Sama juga dengan ini. Besok kita mulai belajar ya, Dek. Nah, ini kan berarti D-nya ini sapaan gitu. Mak, kenapa ngaji, Mak? Nah, kan lagi sapaan. Benar ini. Yang atas benar. Bukan sekedar konsisten, tapi memang untuk kata sapaan, dimanapun letaknya itu menggunakan huruf kapital. Hari ini aku pergi ke madrasah, titik. Nah, karena ini informasi selesai. Ada yang rancu dalam pikiran. Ini kalimat pendek-pendek nggak apa-apa, Mbak. Ini soalnya kadang kita kalau menuliskan sesuatu kalimat panjang-panjang juga riskan dari sisi penafsiran. Tapi kalau kalimatnya pendek-pendek, enak. Lalu, ini perbaikannya gini ya, Mbak. Terus tersesat menjadi guru. Ini kebanyakan gini juga. Kebanyakan harus nah selesai baru diawali lagi huruf kapital. Maksudnya untuk kalimat ini informasinya selesai gitu loh Mbak. Kalau saya lihat. Lanjutnya, senyum melebar terus hinggap di bibir, murid-murid, ini apa kenapa ya? Titik ini. Bukan. Enggak benar ini murid-murid yang memandangiku. Jadi murid-murid tadi benar. Ini digabung.
Lalu Pak Joko ini juga P-nya huruf kapital karena ada nama diri Joko. Ini juga titik. Jadi kebanyakan hanya itu aja Mbak Wan. Nah, ada gitu. Lalu Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak juga kan sedang disapa. Jadi huruf kapital awalnya itu. Lalu ini ku itu udah jadi klitik Mbak, kata milik. Jadi nempel. Kalau aku ulangi, nah itu enggak. Gitu. Kalau aku ulangi, terus kau tanya, itu nanti nempel. Enggak ada spasi. Halo anak-anak, itu karena anak-anak sedang jadi kata sapaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan selesai. Ini selesai di titik, Mbak. Nah, ini mulai kalimat baru. Jawaban mereka membuatku lega. Oke. Bu, nggak mandi tuh, Bu. Nah, Bu-nya kan juga huruf. Ini kata sapaan. Nah, menjadi wali kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah, ini kalau nggak ada nama diri harusnya gini aja. Kan tidak untuk menunjukkan apa-apa. Nah, menjadi wali kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah itulah tugas awal yang harus saya jalankan. Kecuali kalau Madrasah Ibtidaiyah itu ada nama dirinya. Madrasah Ibtidaiyah Al-Furqon misalnya. Nah, itu semua huruf kapital awalnya ini. Aku jalani dengan setengah hati. Nah, karena ini ada disambung dengan kata karena, nggak usah pakai koma. Nah, gitu penulisannya, Mbak. Lalu, ini, dulu saat mengambil jurusan, Ibu menyarankan agar mengambil jurusan pendidikan. Ini informasi selesai, jadi harusnya titik. Awalnya aku menuruti, tetapi setelah itu aku pilih jurusan oke. Akan tapi murid menyukai bila aku yang mengajarnya. Ini karena meskipun itu sepertinya apa namanya gabung itu dibikin ini aja Mbak. Nah ini karena jadi masih satu pengertian. Akan tetapi murid menyukai bila aku yang mengajarnya meskipun terkadang sulit hanya untuk membuat mereka diam tanpa harus marah. Masih satu kesatuan. Kata penghubung meskipun ini harusnya jadi satu kalimat gitu. Oke, lalu yang ini satu persatu itu kan satu demi satu, ya kan? Jadi ini satu persatu harus bisa menuliskannya. Ini satu per satu. Nah, gini Mbak. Buku yang panjang selalu anak-anak sembunyikan. Titik. Tak semua. Bentar, ini gimana ini? Tak semua, tapi beberapa. Ini, oh ya, ini kalau mau diperbagi gimana ya bunyinya? Buku yang panjang selalu anak-anak sembunyikan. Titik ya, misalnya ya. Ini baru diperbaiki. Tak semua, tapi hanya beberapa anak. Nah, tadi kan udah bilang di awalnya, buku yang panjang selalu anak-anak sembunyikan, selalu kan. Tapi enggak semua, akhirnya gitu dimentahkan lagi. Tak semua, tapi hanya beberapa anak. Kalau mau diubah enggak apa-apa, kalau enggak ya gini aja berarti. Kuku yang panjang selalu anak-anak sembunyikan. Titik. Tidak semua, tapi hanya beberapa anak. Jadi awalnya itu selalu, tapi di kebalikannya lagi atau bertentangan dengan itu. Enggak semua sih, cuma beberapa anak gitu kan maksudnya Mbak ya? Iya, iya. Oke. Nah, tanya ini aja, saya betulkan. Mana kukunya nak? Itu kan berarti sedang menyapa. Tunjukkan jari kelingkingnya. Ini kalimat selesai meskipun menggunakan tanda baca seru gitu. Kalimat seru. Berarti ini harusnya mulai kalimat baru, Mbak. Ini kan berarti tanda seru, tanda tanya, tanda titik, itu kan menunjukkan kalau informasinya entah selesai, entah itu sedang bertanya, entah itu sedang memerintah gitu. Berarti sudah selesai kalimatnya. Kita mulai kalimat baru. Aku tahu apa yang ia sembunyikan. Titik. Nah, terus mulai kalimat baru. Gemas sekali ya. Oke. Lalu yang ini, Mbak. Kuku panjang, tempatnya Saiton.
Rasulullah larang memanjangkan kuku lebih dari 40 hari. Ini jelasku kan maksudnya ya, Mbak ya? Bukan kelasku ya? Iya, iya. Nah, gini. Nulisnya gini, kalau seperti ini jangan titik Mbak, karena kalimat langsung belum selesai. Kita masih memberi penjelasan kalau yang ngomong itu aku gitu. Jadi pakainya koma. Kalau kalimat ini mau selesai, di sini akan jadi kalimat baru. Padahal ini kan masih kayak ada kaitannya bahwa yang menjelaskan kuku panjang atau panjang saya Rasulullah larang itu kan saya itu kan. Aku sedang menjelaskan gitu kan. Di kalimat itu belum selesai. Ini kalimat langsung. Jadi begini menuliskannya. Untuk dialog itu kan diawali dengan tanda petik buka. Kalau mau selesai itu diberi tanda baca apa terserah. Kalau koma ya koma, kalau tanda seru, tanda tanya gitu. Untuk kebutuhan kalimat ini harusnya menggunakan koma karena masih menjelaskan kalau yang ngomong itu aku gitu. Baru tanda petik tutup. Udah, habis itu tercium bau yang tidak sedap, yang tidak biasanya. Nah, ini titik. Baru mulai lagi, aku datangi sumbernya. Lalu, kamu kan ini harusnya Mbak, tipu aja ini berarti. Kamu ya nak, gitu kan? Iya Mbak? Dengar nggak Mbak? Oke, kamu ya nak, anak kan dia sedang dipanggil juga sapaan. Aduh, harus bagaimana ini? Aku bingung. Haruskah aku yang membersihkan? Ini di titik mulai lagi baru, kalimat baru. Ini real, tolong anter. Sebenarnya kalau sedang apa namanya itu dialog itu nggak apa-apa. Cuman ini enaknya pakai anter apa antar ya? Memang pengen bilang antar gitu dah? Atau antar nggak apa-apa? Antar Ami pulang ya. Iya. Pakai yang mana tuh? Karena ini sedang ngomong, sedang berdialog. Jadi kalau berdialog itu kalau menggunakan bahasa yang nggak baku masih ditolerir, nggak apa-apa itu. Antar apa antar yang mau dipakai? Real, tolong. Antar aja. Biasanya antar, ya? maunya antar sih. Oh gitu tapi ya. Takutnya pembaca nggak tahu, antar aja deh mungkin. Karena nanti kalau ini antar itu kalau bahasa Jawa keras loh, Mbak. Iya, antar berarti Mbak. Iya, biar nggak bingung. Ada teman yang bilang, jangan mau menjadi guru kelas 1 dan 2. Itu banyak getahnya. Ini berarti di titik di sini, supaya nggak bingung, ada teman yang bilang, jangan menjadi guru kelas 1 dan kelas 2. Itu kan maksudnya apa itu? Itu kan jadi guru kelas 1, kelas 2 gitu kan maksudnya. Nah ya, berarti ini di titik aja, Mbak. Itu maksudnya jadi guru kelas 1, kelas 2 itu banyak getahnya. Karena memerlukan tenaga ekstra. Lalu ini saya mau tanya, beberapa bulan kemudian, nah ini kegunaan titik 3 ini untuk apa, Mbak? Kira-kira ada maksudnya enggak itu loh. Kalau ada maksudnya enggak apa-apa. Iya, buat elipsis itu biar ada apa ya? Beberapa bulan kemudian. Apa namanya? Ambil napas gitu. Atau ada nadanya. Beberapa bulan kemudian. Nah, itu kan agak panjang tuh. Kalau memang enggak diperlukan kan gini, kalau titik 3 itu biasanya teksnya itu masih berlanjut. Nah, gitu. Ada penjelasannya. Kalau titik 4 bagaimana itu ada. Cuma saya agak lupa itu titik 4 untuk apa, titik 3 untuk apa. Tapi jelas ada maksudnya gitu loh. Jadi kan saya tanya, kalau memang ada maksudnya, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ada maksudnya, hanya untuk menghela nafas saja, atau supaya nadanya panjang, nah itu enggak diperlukan untuk bentuk tulisan. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini ya Mbak, kita tetap misalnya membunyikannya beberapa bulan kemudian, nah itu enggak apa-apa gitu. Karena akan beda ketentuan untuk bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, terus ini P-nya. Gini aja udah. Keputusannya membuatku frustasi. Titik. Waktu terasa berjalan lambat. Titik.
Terus mau tidak mau aku harus bernyanyi. Titik juga. Kulantunkan nyanyian anak dengan suara sumbang. Mbak, bunyi speaker rusak. Ini speaker ini saya kurang tahu, belum ngecek ini. Ini harusnya ditulis miring atau karena udah masuk ke Kamus Bahasa Indonesia apa belum? Kalau udah masuk berarti dibiarkan. Gini, kalau masih menggunakan bahasa asing berarti di italik gitu. Tapi Mbak Vanilla udah ngerti nih. Ini masuk bahasa Indonesia belum Mbak ya? Speakernya Mbak. Sementara biarkan aja ya Mbak ya, speaker rusak. Ini kalian untuk misalnya nanti di ini. Asing, Mbak. Mungkin kalau asing. Ya kalau asing asing emang tinggal, lewat. kalau bahasa asing ya tinggal di italik gitu aja nanti. Nah, udah. Terus ini juga karena ada kata sehingga nggak diperlukan koma. Lalu Bu Guru, nah ini sedang menyapa toh. Jadi Bu Guru si Dodo nakal. Nah, nakal nggak perlu huruf kapital. Nah, ini juga kalau sudah ada tanda seru, Bu Guru si Dodo tuh nakal. Tanda seru, tanda petik tutup. Ini nggak perlu lagi. Ini kalimat baru dikasih spasi udah gitu aja. Udah ada spasi tadi. Gitu. Atau enggak spasi nggak apa-apa kalau yang ngomong hanya kalau yang ngomong dilanjutkan, satu orang itu masih melanjutkan. Bu Guru si Dodo nakal. Bu, aku mau pipis. Ada gini Bu nulisnya. Ini kalau aku mau pipis diberi tanda seru, berarti komanya nggak usah. Terus ini Bu Guru, ini orang yang sama, tokoh yang sama atau beda? Bu Guru, ini gimana? Aku nggak bisa. Mbak. Oh, beda. Oh, ini orang yang beda-beda. Bu Guru si Dodo nakal. Bu, aku pipis. Ini orang yang beda-beda, Mbak. Anak yang beda-beda. Iya. Oh iya. Gimana ya nulisnya ya? Karena ini beda-beda. Atau dibuat gini, Mbak. Nah, kayak gini. Nah, gini. Jadi yang ngomong kan beda-beda. Nah, gitu. Bu Guru ini gimana? Gini. Ini untuk menunjukkan kalau tokohnya yang ngomong beda-beda. Bu Guru, si Dodo nakal. Bu, aku mau pipis. Bu, ini gimana? Aku nggak bisa. Ibu aja yang nulis. Nah, udah gini aja. Untuk menunjukkan kalau ini 3 orang yang ngomong tokohnya. Anak-anaknya. Ucapan ini menjadi makanan sehari-hari. Nah, udah ini resleting itu kalau dicek di kamus gini Mbak nulisnya Mbak. Resleting. Nah, gitu Mbak. Ini sudah masuk bahasa Indonesia jadi tidak usah di italik. Tak beda dengan guru taman kanak-kanak. Ini taman kanak-kanaknya nggak perlu kapital karena nggak untuk apa-apa juga. Ada di tengah kalimat. Lalu apa yang sering kuperbuat? Ini digabung juga. Perbuatnya. Berikutnya ini juga karena ini sudah tanda seru berarti kita harus mulai kalimat baru. Kenapa aku harus senang dengan mereka? Ada 2 orang murid berkebutuhan khusus. Ada 2 orang murid berkebutuhan khusus. Salah satunya dekat denganku. Oh ya benar deh gini. Titiknya di sini aja. Setiap hari aku mengantarkannya sampai ke rumah. Dah. Ini hari pernikahanku. Ini informasi selesai. Teman-teman sesama guru. Oke. Bahagia saat mereka datang. Ayo, Mei. Bentar. Mau kemana, Mbak? Mau rewang. Wes sih. Duduk. Ntar gimana ya? Ntar. Saya langsung aja ya. Terharu saat buka pemberiannya. Titik apa koma ini tadi? Oh ya koma kan harusnya titik Mbak. Lanjut. Ini juga sama. Jadi lebih banyak ke gini aja. Saat ini aku tengah menghamil kedua titik. Jadi maksud saya ini setelah selesai ini berarti beres Mbak tulisan ini gitu loh. Aku kelelahan titik. Perut ini terasa begitu nyeri.
berbaring di ranjangku, membuatku sedikit merasa nyaman. Tercium bau anyir darah kan. Nah, nggak perlu koma. Istighfar, Dek. Nah, berarti sedang disapa. Aku bergegas membersihkan diri. Titik. Tiba-tiba keluar di awal. Darah segumpalan tangan. Titik. Tubuh ini terkulai lemas. Oke, lanjut. Pak Joko ini masih sama kayak tadi, Pak. Awalnya huruf kapital. Ini. Kan kalian sudah ada guru baru, pungkasku. Ini kan juga sama. Pungkasku berarti kan dia sedang menjelaskan kalau saya yang berbicara. Itu berarti kalimat itu belum selesai. Jadi nggak boleh diberi titik, koma, tanda petik buka, petik tutup baru kelanjutannya. Ibu datang bawa kabar. Titik. Lagi-lagi. Nah ini. Kutolak dengan lembut. Akan tetapi ibu memaksa. Ya boleh. Berarti salah tadi saya, ini udah oke. Mereka lancar membaca dan menulis, titik. Ada kepuasan tersendiri. Yang baru kupetik, titik. Guru yang mengajarkan menurut berhitung adalah yang paling besar pahala jariahnya. Sebab, ini, sebab nggak boleh digunakan untuk mengawali kalimat, Mbak. Ini. Oke, udah ya. Udah selesai, Mbak. Nah, ini Mbak, ini untuk bahasanya sudah seperti ini, pengeditannya, isinya enggak sama sekali diubah. Jadi kalau ini memang nanti saya kirimkan hasilnya, kalau memang sudah oke ini, nanti berarti ini sudah tinggal simpan, tunggu teman-teman yang lain ya Mbak Vanila ya. Kalau memang nggak ada yang diperbaiki lagi ya. Itu Mbak. Halo, ada masukan nggak? Banyak. Ada masukan Ini nggak? nanti saya edit lagi, dikirim revisinya atau gimana, Mbak? Ini udah diedit, Mbak. Ini udah saya edit udah. Jadi nanti ini saya hilangkan kuning-kuningnya, saya kirimkan ke Mbaknya itu supaya dibaca aja. Bahwa itu sudah diperbaiki atau saya kirimkan sama kuning-kuningnya biar tahu kalau ini sudah diperbaiki bagian yang ini gitu ya, Mbak ya. Kirim sama kuning-kuning aja, Mbak. Oke, ya wes. Nanti ini juga saya rekam ini, saya kirimkan ke grup gitu. Untuk pembelajaran juga buat yang lain biar nggak bolak-balik kalau ada kesalahan yang sama kan, Mbak? Ya kan? Iya, Mbak. Oke. Nah, terima kasih ya Mbak Vanila. Ini mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Sama-sama. Sampul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya, Mbak.